20 tahun telah berlalu sejak Arman pertama kali membuka kedai kopi. Kini, usaha yang dimulai dari sebuah kedai kecil itu telah berkembang menjadi jaringan kedai kopi yang dikenal luas, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara Asia Tenggara. Arman, yang kini berusia sekitar 50 tahun, masih aktif terlibat dalam bisnisnya, meski kini ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengawasi strategi besar dan inovasi baru. Namun, kesuksesan ini tidak datang tanpa tantangan. Dalam 2 dekade terakhir, dunia kopi telah berubah drastis. Tren berubah, teknologi berkembang, dan pelanggan memiliki ekspektasi yang semakin tinggi. Arman telah melihat banyak pesaing datang dan pergi, tetapi kedai kopinya tetap berdiri kokoh, berkat komitmen Arman untuk kualitas dan inovasi. Arman tidak menjalankan kerajaan kopinya sendirian. Dalam 20 tahun ini, ia telah melatih dan mempersiapkan anak-anaknya untuk mengambil alih sebagian besar operasional bisnis. Putri tertuanya, Nadia, kini memegang peran sebagai CEO. Sementara putra bungsunya, Rizal, mengelola bagian inovasi produk dan riset. Meskipun Arman bangga melihat anak-anaknya berkembang dan mengambil peran penting, ia tetap merasakan kerinduan akan masa-masa awal, ketika semuanya sederhana. Ia sering menghabiskan waktu di salah satu kedai kopi pertamanya, menikmati secangkir kopi sambil mengenang perjalanan yang telah ia lalui. Dalam 20 tahun terakhir, industri kopi telah mengalami banyak perubahan. Kopi instan berbasis teknologi canggih mulai menguasai pasar, dan kedai-kedai kopi tradisional harus berjuang keras untuk mempertahankan relevansinya. Banyak pesaing baru yang muncul dengan konsep yang lebih modern dan mengikuti tren digital. Arman menyadari bahwa kedai kopinya perlu beradaptasi. Bersama Nadia dan Rizal, mereka memperkenalkan konsep baru yang menggabungkan teknologi dengan tradisi. Mereka meluncurkan aplikasi yang memungkinkan pelanggan untuk memesan kopi dengan personalisasi tinggi, memilih biji kopi dari berbagai negara, dan bahkan mengikuti proses pemanggangan secara virtual. Suatu hari, Arman memutuskan untuk mengunjungi kedai kopi pertamanya, tempat di mana semuanya bermula. Kedai kecil itu masih berdiri kokoh, meskipun telah mengalami beberapa renovasi untuk tetap relevan. Saat memasuki kedai, Arman disambut oleh barista yang sudah lama bekerja di sana, yang mengenalnya sejak awal. Arman duduk di salah satu meja favoritnya, memesan kopi hitam seperti yang selalu ia lakukan. Sambil menikmati kopi, ia merenungkan betapa jauh perjalanan yang telah ia tempuh. Ia merasa puas, tetapi juga sadar bahwa segala sesuatu terus berubah, dan ia harus siap untuk setiap tantangan baru yang mungkin muncul. Malam itu, setelah kembali dari kunjungannya ke kedai kopi pertama, Arman merenung di rumahnya. Ia duduk di ruang kerjanya yang penuh dengan kenangan, foto-foto perjalanan bisnisnya, penghargaan, dan buku catatan lama yang penuh dengan ide-ide awal. Ia menyadari bahwa warisannya tidak hanya dalam bentuk bisnis yang sukses, tetapi juga dalam nilai-nilai yang telah ia tanamkan kepada anak-anaknya dan para karyawan. Arman menulis surat kepada Nadia dan Rizal, berisi nasihat dan harapan untuk masa depan kedai kopinya. Ia mengingatkan mereka untuk selalu menjaga kualitas, menghargai pelanggan dan karyawan,
serta terus berinovasi tanpa melupakan akar mereka. Surat itu ia letakkan di meja kerja, berharap bisa menjadi panduan bagi mereka di masa depan. Beberapa bulan kemudian, kedainya merayakan ulang tahunnya yang ke-20 dengan sebuah acara besar di kantor pusat. Semua karyawan, dari barista hingga manajer, berkumpul untuk merayakan pencapaian ini. Arman, Nadia, dan Rizal berbicara di depan semua orang, mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras mereka selama bertahun-tahun. Arman menyaksikan dengan bangga saat anak-anaknya mengambil alih kendali dan memimpin perusahaan ke era baru. Meskipun ia kini lebih banyak berperan sebagai penasehat, ia tahu bahwa usaha kedai kopinya berada di tangan yang tepat. Masa depan terlihat cerah, dengan banyak peluang yang menanti di depan. Dengan kesuksesan di pasar domestik, Arman dan timnya mulai memikirkan ekspansi internasional. Setelah melalui berbagai riset dan analisis pasar, mereka memutuskan untuk membuka cabang pertama kedainya di Tokyo, Jepang. Kota ini dipilih karena apresiasi masyarakat Jepang terhadap kopi berkualitas tinggi, serta budaya minum kopi yang sudah lama berkembang. Arman dan Rizal melakukan perjalanan ke Tokyo untuk mempersiapkan peluncuran ini. Mereka bekerja sama dengan desainer lokal untuk menciptakan suasana kedai yang menggabungkan estetika Indonesia dengan sentuhan modern Jepang. Peluncuran ini menjadi tantangan besar, tetapi juga membuka peluang baru bagi kedainya untuk dikenal secara global. Tidak lama setelah pembukaan kedai di Tokyo, Arman dan timnya menghadapi tantangan adaptasi budaya. Meskipun kopi mereka disambut baik oleh sebagian besar pelanggan, ada beberapa perbedaan preferensi yang tidak mereka antisipasi. Contohnya, cita rasa kopi Indonesia yang kuat ternyata kurang diminati oleh sebagian pelanggan Jepang yang lebih menyukai rasa kopi yang lebih halus dan ringan. Arman memutuskan untuk tidak menyerah. Bersama Rizal, mereka melakukan riset mendalam tentang selera pasar Jepang. Mereka mulai mengembangkan varian baru yang lebih sesuai dengan lidah lokal, namun tetap mempertahankan esensi kopi Indonesia. Mereka juga memperkenalkan makanan ringan khas Indonesia yang telah dimodifikasi untuk selera Jepang, seperti kue lapis dan pisang goreng dengan saus matcha. Usaha keras Arman dan timnya akhirnya membuahkan hasil. Setelah beberapa bulan penyesuaian, kedainya di Tokyo mulai menarik banyak pelanggan tetap. Masyarakat Jepang mulai mengapresiasi keunikan kopi Indonesia yang disajikan dengan sentuhan lokal. Bahkan, kedai tersebut menjadi salah satu tempat favorit para wisatawan yang ingin mencoba cita rasa kopi yang berbeda. Kesuksesan ini membuat Arman semakin percaya diri untuk mengeksplorasi pasar internasional lainnya. Ia mulai merencanakan pembukaan cabang di kota-kota besar Asia lainnya, seperti Seoul dan Bangkok. Sementara itu, di Indonesia, Nadia terus memantau dan menjaga kelangsungan bisnis di pasar domestik. Setelah beberapa bulan sibuk dengan ekspansi di luar negeri, Arman kembali ke Indonesia untuk berkumpul dengan keluarganya. Di rumah besar yang telah menjadi tempat tinggal mereka selama bertahun-tahun, Arman mengadakan makan malam bersama seluruh keluarganya, termasuk Nadia, Rizal, dan ibunya yang kini sudah lanjut usia. Malam itu penuh dengan tawa dan cerita.
Mereka membicarakan segala hal, mulai dari kenangan masa kecil hingga rencana masa depan. Arman merasakan kebahagiaan yang mendalam melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang, serta mengetahui bahwa warisan yang ia bangun akan terus berlanjut. Ia juga berterima kasih kepada ibunya yang selalu mendukungnya sejak awal. Cerita Arman dan kedainya mengajarkan kita tentang pentingnya ketekunan, kerja keras, dan keyakinan dalam mengejar impian. Melalui dedikasi dan kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi, Arman berhasil mengubah mimpi sederhananya menjadi kenyataan besar yang berdampak luas. Kisah ini juga menekankan nilai-nilai keluarga, bagaimana dukungan dan cinta dari orang-orang terdekat dapat menjadi fondasi kuat dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Selain itu, cerita ini menunjukkan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang meraih pencapaian materi, tetapi juga tentang mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi berikutnya. Inovasi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan adalah kunci untuk bertahan dalam dunia yang selalu berkembang. Namun, di tengah semua perubahan, tetaplah berpegang pada akar dan prinsip yang telah membawa Anda sampai ke titik ini. Akhirnya, kisah Arman mengingatkan kita bahwa dalam setiap perjalanan menuju kesuksesan, penting untuk tetap rendah hati dan menghargai proses serta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sukses bukan hanya tentang akhir dari perjalanan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalaninya dengan integritas, cinta, dan semangat yang tulus.